warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah wa ba'du. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, kembali kita tidak henti-hentinya menyampaikan rasa berterima kasih tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala atas pertolongannya sehingga pada pagi hari ini kita semua bisa hadir di rumah Allah dalam rangka menegakkan ibadah besar sebagai bukti bahwa kita bukanlah orang-orang munafik, yaitu salat subuh secara berjamaah. Semoga kita tetap istiqomah sampai kemudian Allah mengambil ruh kita. Selawat dan salam mudah-mudahan Allah limpahkan atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan kita sekalian yang senantiasa mengikuti sunnah dan risalahnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dalam kultum pagi ini sedikit mari kita merefleksi dan sekaligus muhasabah. Kita baru saja diajak oleh imam sholat subuh pagi ini untuk paling tidak melakukan 4 hal yang terbesar. Di rakaat pertama dan kedua, Ustadz Ikhwan mengajak kita berpikir ketika beliau menyampaikan surat At-Tahrim tadi. Dan memang kalau imamnya tartil, paham, akhirnya kita juga terbuai dengan nasihat-nasihat ayat itu. Itu yang kemudian menyebabkan seseorang akan menjadi takut. Orang juga akan menjadi termotivasi dengan ayat-ayat Allah. Ini bukan berarti saya menyanjung di depan Ustadz Ikhwan ya, karena memang lekuan-lekuan ayat, penggalan-penggalan nasihat begitu kentara betul. Karena insya Allah apa yang beliau baca adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan kehidupan kita, dan beliau faham tentang bagaimana harus membunyikan ayat. Pantas kalau kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensyaratkan bahwa salah satu kualifikasi imam adalah dia aqra', artinya aqra', dia memahami tentang ayat-ayat Al-Quran. Bukan hanya bisa membunyikan, tetapi dia tahu kaidah-kaidah dan memahami tentang maksud ayat itu. Saya menyimpulkan ada 4 hal paling tidak dari 2 rakaat yang beliau baca. Pertama adalah peringatan untuk kita, agar kita senantiasa menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sebetulnya ayat ini berkali-kali beliau baca dan oleh ustadz yang lain sebetulnya. Tapi kenapa tidak bosan-bosan? Karena memang ketika kita tidak sungguh-sungguh ya melihat diri dan keluarga kita, dalam hitungan detik kita bisa menyimpang. Maka sangat penting ayat-ayat itu disenandungkan dalam situasi yang seperti sholat subuh seperti ini. Akhirnya kita menjadi tersadar bahwa penting kita menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Pesan yang kedua adalah ketika Allah mengingatkan kita banyaknya dosa, banyaknya kesalahan. Sebab itu teringat ayat tadi, tubu ilallahi taubatan nasuha. Kita diajari bagaimana hidup ini tiap saat selalu bertaubat.
Selalu menghitung kesalahan dan dosa, bukan menghitung amal. Amal soleh tidak perlu dihitung, insya Allah kita akan lihat hasilnya. Tapi dosa harus dihitung, harus diingat-ingat. Itulah makna daripada ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ada orang kecenderungan selalu mengingat-ingat kebaikan tetapi luput mengingat-ingat kesalahan. Kita diingatkan oleh ayat tadi dengan begitu manisnya ayatnya. Hei orang-orang yang beriman, bersegeralah kalian taubat dengan taubatan nasuha. Nah, peringatan yang ketiga adalah yang bisa kami tangkap. Kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berjihad. Yang ayat tadi diserukan kepada Rasulullah, ya ayuhan nabi jahidil kufar wal munafikin. Hei Nabi, hei Muhammad, berjihadlah kamu, perangilah orang-orang munafik, ya, orang-orang kafir. Nah, nanti di penggalan ketiga ini nanti akan sedikit kita komen. Yang keempat barulah kita disadarkan tentang agar kita mengambil ibrah tentang dua istri dari seorang penguasa yang berbeda, istri Fir'aun dan satunya lagi adalah istrinya Nuh. Fir'aun adalah orang yang dikenal sebagai mewakili makhluk yang jahat, yang sombong, tapi bersanding dengan istri yang solehah. Sementara Nuh adalah orang yang soleh, tapi dia diuji dengan Allah, dengan istri yang tidak solehah. Saudaraku yang dirahmati Allah, saya akan mengambil poin yang ketiga tentang jihad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwah ini di samping membangun akidah, nanti pada akhirnya juga ada namanya bahasa jihad. Jihad dari kata jahada yujahidu ijtihadan, artinya bersungguh-sungguh. Ada ayat yang menarik bahwa sesungguhnya kalau dalam saya melihat kitab Al-Muyassar misalnya, jihad itu bisa dimaknai dengan beberapa maksud. Pertama, jihad dalam rangka memperbaiki diri, ya, jihad yang sifatnya untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Dan sebetulnya kita sudah jihad, bahkan pagi ini kita sudah jihad. Tadi kita bangun malam, sholat malam itu jihad. Kemudian kita melangkahkan ke masjid, ini jihad. Duduknya bapak-bapak dengan bersabar mendengarkan ayat-ayat Allah, itu adalah jihad, yaitu jihad untuk kepentingan atau memperbaiki diri kita sendiri. Dalil tentang ini misalnya bisa kita lihat dalam Quran surat 8 ayat 74, surat Al-Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Walladzina awaw wa nassaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki atau nikmat yang mulia dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang namanya jihad, memperbaiki diri sendiri. Kalau dulu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajak kaum muhajirin pindah ke Mekah, kemudian diterima pindah ke Madinah, maksud saya. Kemudian di Madinah disambut oleh kaum Ansor. Mereka saling menolong, mereka saling memberikan tempat tinggal. Kita sebetulnya sudah memulai dengan jihad-jihad yang kecil, diantaranya adalah dengan sedekah, sedekah Jumat misalnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, kemudian yang kedua adalah jihad moral. Jihad moral ini juga penting. Misalnya bisa kita baca dalam Quran surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat terakhir, ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka
jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Ini adalah jihad moral. Maksudnya bagaimana? Kalau di masjid ini ada kultum, ada kajian, itu sebetulnya di samping memang untuk mensyiarkan masjid ini dengan suara-suara Islam, tapi juga dimaksud agar diri kita, saudara kita, lingkungan kita, masyarakat kita menjadi baik melalui jihad moral. Nah, barulah yang kemudian, yang ketiga adalah jihad dakwah. Dakwah perlu jihad. Jangan disangka yang namanya dakwah tidak ada tantangan. Pasti ada tantangan. Rumusnya adalah di mana ada kebenaran, di situ ada kebatilan. Di situ ada menyeru kebaikan, di situ menyeru tentang kemungkaran. Itu konsep. Tapi kemudian Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 125. Karena itu pula kepada ikhwas kalian, mari kita jadikan dakwah ini sebagai nadi kita, sebagai ruh kita di dalam menjaga marwah Islam ini. Ketika dakwah sudah padam, tidak lagi ada seruan dakwah, maka ketika itu sesungguhnya Islam telah mati. Islam sama dengan dakwah. Tidak ada Islam kecuali dakwah. Dan itu sudah diteladankan oleh para pendahulu kita, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian para salafus salih. Nah, yang terakhir barulah jihad dalam makna perang. Ini yang kemudian tadi disampaikan ayatnya dalam Quran surat At-Tahrim, ya, di ayat yang ke-9, surat 66 ayat 9. Ya ayuhan nabi, jahidil kuffar wal munafiq waghlud alaihim wa mawahum jahannam wa bi'sal masir. Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Mungkin kalau hari ini kita melihat anak-anak kita, para mahasiswa rela berpanas-panas, rela mereka melakukan teriakan-teriakan, mungkin mereka bisa juga dikatakan sebagai jihad dalam menghadapi orang-orang yang selalu membuat kerusakan. Nah, term-term tentang jihad ini perlu kita pahamkan agar supaya kita tidak memaknai jihad dalam arti kital saja. Ya, kalau jihad itu hanya dimaknai kital atau perang, tentu dalam situasi aman seperti ini kita tidak akan melaksanakan jihad. Ternyata sekali lagi dalam kitab Al-Muyassar, jihad itu dalam kondisi aman seperti ini, ada jihad dalam rangka memperbaiki diri, jihad dakwah, dan jihad moral. Saudaraku sekalian dari rahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, dan mari kita nikmati ibadah kita dengan penuh rasa tawadhu, penuh dengan tadabur. Karena itu sekali lagi kita membutuhkan situasi yang sangat nyaman di dalam beribadah ini. Juga pesan-pesan ayat bisa kita jadikan sebagai cara untuk melaksanakan muhasabah. Tetaplah kita semangat dalam Islam ini dan dalam dakwah ini. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menolong kita. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Nasru minallah wa fadlukum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.